Halo, selamat siang Sobat Bay Musik dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bersama saya, Lili Ardiani, salah satu coach vokal di Bay Music School. Oke, hari ini saya ingin sharing aja ya. Hari ini saya akan sharing mengenai suara yang harus kita gunakan atau saat menyanyi kita itu sebetulnya layaknya itu pakai suara yang bagaimana. Nah, kita dalam bernyanyi itu harus menggunakan suara yang bulat. Kenapa kok dituntutnya untuk bulat gitu ya? Karena suara yang terdengar di telinga kita indah itu suara sing kepenak dirongokna atau enak didengar oleh telinga kita, itu adalah suara yang indah. Indah itu biasanya kalau di dalam vokal itu lebih mendekat ke arah yang empuk gitu ya. Contohnya gini, kenapa kok harus empuk gitu? Masa mau nyanyi misalnya di kita saya di satu huruf aja ya. Misalnya mau nyanyi gini. Misalnya mau nyanyi seperti itu kan gak lucu banget. Nyanyi dirungokna kan gak enak ya. Mohon maaf sebelumnya karena saya orang Jawa Tulen. Orang Banyumas. Beda dengan suara kita ketika kita dengan menggunakan suara bulat pada saat nyanyi. Suaranya jadi begini. Mama 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 mama. Suaranya akan lebih berbeda dibandingkan dengan suara yang mama 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 mama. Suaranya pasti lebih berbeda jauh. Nah, untuk bernyanyi yang baik atau bernyanyi yang indah itu kita membutuhkan suara yang bulat, tapi bukan berarti harus bulat banget ya. Jadi cuma bulat tok kalau untuk nyanyi tunggal. Walau untuk nyanyi solo vokal, nyanyi solo itu harus dengan suara yang bulat aja, tetapi bukan bulat banget gitu ya. Kalau untuk yang suara bulat banget itu kita gunakan pada saat kita bernyanyi paduan suara, karena memang harus satu warna. Jadi warna suaranya harus sama, makanya dicari suara yang paling terbulat semuanya. Jadi teman-teman Sobat Bay Musik semuanya harus bisa membedakan nih, mana sih ketika Sobat Bay Musik itu ditugaskan, misalnya aku hari ini disuruh membawakan solo vokal, disuruh membawakan nyanyi tunggal, aku lagunya ini. Nah, berarti itu tetap suaranya tetap harus empuk, harus tetap bulat, tetapi bukan yang bulat banget. Nah, ketika Sobat Bay Musik ditugaskan, aku terpilih jadi paduan suara nih, terpilih jadi vokal grup nih, aku berarti harus menggunakan suaranya juga yang bulat. Nah, kebulatannya itu berbeda. Oke? Berbeda antara buat nyanyi tunggal dengan yang buat nyanyi yang bareng-bareng atau paduan suara. Nah, bagaimana sih untuk supaya suaranya kita itu bisa bulat pada saat menyanyi? Caranya adalah begini. Jadi saya itu selalu mempraktekkan dengan murid-murid saya, lidah bawah, lidah dengan langit-langit atas itu harus di sini nih harus berjauhan. Jaraknya harus berjauhan. Tidak boleh rapat. Soalnya rapat itu tadi ini kan suaranya kecil gitu ya. Harusnya berjauhan gini. Jadi di dalam dari belakang ini, rongga belakang ini di sini, lebih tepatnya di bawah telinga itu kan kita ada kayak rahang, itu dibuka yang nah, dibukanya yang agak lebar, agak jauh sampai kita merasakan sakit, tapi nggak sakit banget, cuma ngerasakin sedikit pegel. Itu tok satu. Terus lidahnya sama langitnya dijauhkan. Jadi dari pangkal sini sampai sini nih, sampai yang belakang gigi itu kayak ibaratnya itu kayak terowongan ya, bluk gitu, bulat kayak gitu ya. Tuh, blondo lah, intinya itu adalah blondo gitu, dari belakang sampai yang belakang gigi ini. Jadi contohnya mama
mama. Itu kalau sudah pinter, belakang sini sudah blondo atau sudah bulat, depan sini misalnya mulutnya nggak dibuka tapi belakang belakang giginya yang blondo. Jadi yang diperlukan itu sebetulnya yang belakang gigi ini, bukan di depan. Begitu untuk menghasilkan yang suara bulat. Pokoknya kalau suara bulat itu dongkraknya itu dari belakang apa? Di bawah kuping dulu. Bagian paling belakang itu didongkrak dulu. Baru bawah sampai sini, tapi nggak sampai harus sampai keluar banget, enggak, kecuali untuk nada tinggi. Kalau nada tinggi kan memang dipaksakan untuk membuka banget mulut kita. Begitu ya. Nah, itu cara untuk mendongkrak suara supaya suara yang dihasilkan itu bulat atau empuk. Sebetulnya kita carinya empuk, tapi di musik itu, di vokal itu ya identiknya dengan katanya ya bulat. Begitu. Gitu ya. Dari belakang dibuka sampai belakang gigi, situ aja dulu. Kalau misalnya Sobat Bayi Musik kesusahan, berarti Sobat Bayi Musik itu dongkrak semuanya. Jadi lost doll. Karena dari pojok sini belakang sampai depan itu lost doll, ibaratnya manga kabeh. Gitu ya, manga kabeh. Bukan hanya di depan. Nih ya, saya pernah punya murid diajarin buka, karena saya kan kalau untuk awal murid-murid yang baru banget baru banget les, itu kan saya mengajarinya kan dari depan. Saya dongkrongnya di depan dulu. Memang dari depan dulu, padahal sebetulnya dari sini udah diajarin ini belakang buka ya gini. Tapi kadang-kadang suka nggak yang belum mudeng gitu kan. Karena biar dia tuh mudeng, jadi saya ngajarinya dari mulut bagian depan dulu. Jadi bagian depan saya selalu gini. Coba untuk menghasilkan suara bulat ini ya, caranya begini. Buka di depan itu jari 3 untuk huruf A. Jadi saya ngajarin nih, jari 3 rapet, masukin ke sini. Jadi giginya kan dibuka atas sama bawah gitu kan. Nah, ketika dia itu sudah pakai jari 3 gitu, ketika dia nyanyikan itu hasilnya sama ternyata kesalahannya dia itu adalah dia tidak buka sini, belakangnya sini nggak dibuka. Kalau saya katain itu adalah telak. Bahasa Inggrisnya adalah telak. Itu bahasa Inggrisnya. Yang paling belakang pokoknya harus dibuka. Kalau di depan sudah dibuka, belakangnya itu dibuka semuanya pokoknya. Jadi ketika di depan sudah ngomong ngomongnya harus sampai belakang sampai belakang itu dibuka kabeh. Gak ada yang gak dibuka, semuanya lost doll pokoknya. Gak ada yang tertutup. Telaknya itu gak boleh rapet ya. Telak itu sini loh, yang daerah yang amandel itu kan. Nah, di situ yang tenggorokan yang paling pangkal. Nah, itu kalau saya ngatainnya itu telak. Tapi nggak tahu itu aslinya namanya apa. Nggak tahu. Pokoknya senyamanku ya, aku namanya itu telak ya telak lah. Pokoknya terserah aku karena aku yang mengajar kan. Jadi saya enak-enaknya aku. Oke, begitu ya. Terus abis itu ketika dia diajarin nyanyi gitu, masih tetap suaranya kok salah gitu. Terus kan saya kadang-kadang suka penasaran ya, kok salah, coba dibuka lebar. Akhirnya ini saya pakai HP itu dibacain sama saya, dibacain terus bulat dibuka mulutnya, akhirnya panjang, telaknya itu kecil ya, masih dapat. Jadi bagian panjang itu masih dapat begini. Suaranya belum buka. Nah, habis itu saya baru ngomong dibuka semuanya, di sini dibuka. Coba latihan dibuka sini. Kan saya nggak mungkin dong 3 jari masuk sampai belakang, nggak mungkin kan. Jadi saya ngajarin di depan gitu. Terus saya yang paling khususnya itu saya yang paling bagian yang paling belakang. Ketika mereka dongkrak belakang ini susah, saya dongkraknya dari depan. Bagian depan itu harus didongkrak dulu. Nah, harus didongkrak dulu. Baru setelah itu terus belakang. Nah, dan jangan lupa untuk huruf vokal supaya muridnya semangat. Ini sebenarnya bukan dibentak-bentak, tapi bahasanya kita bahasa dengan semangat yang bisa. Terus belakang, ayo buka bisa. Nah, kita harus bisa menyemangati seperti itu terhadap murid-murid kita. Yang saya lakukan dengan murid-murid seperti itu. Jadi yang pas bagian belakang
mereka otomatis terus belakang. Karena saya saking semangatnya untuk bisa buka, akhirnya mereka buka krek. Walaupun kadang-kadang suka lupa sih gitu ya. Jadi memang harus dilakukan terus menerus, nggak bisa ketemu nih sebulan sekali diajarin gitu, nggak bisa. Terus itu untuk mendongkrak suara bulat. Jadi ketika udah di depan terus di belakang kita semangatin sampai belakang bisa dibuka. Alhamdulillah nanti mereka akan bisa menghasilkan suara yang itu kalau sudah ceritanya udah tahu teknik yang belakang sini. Kalau misalnya belum tahu untuk murid baru, biasanya memang mereka kelihatan lebar-lebar di depan. Karena memang saya selalunya ngajarin dari depan sampai belakang itu harus udah ya. Jadi saya ngajarinnya gini untuk murid yang awal. Mama 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 mama. Saya ngajarinya seperti itu. Nanti itu harus dilakukan setiap hari, tidak boleh absen supaya tetap ingat. Kalau sudah tiap hari dilakukan terus menerus, nggak absen, itu pasti akan kerekam di sini. Dan itu menjadi kebiasaan mereka pada saat mereka bernyanyi begitu. Itu baru buka suara untuk suara bulat di huruf A. Nah, bagaimana kalau untuk huruf I, huruf U, huruf E, O? Saya punya trik-triknya sendiri dong. Bagaimana caranya? Tunggu saja, nantikan di video berikutnya. Terima kasih Sobat Bay Musik semuanya. Sampai jumpa lagi. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bay Music School, belajar musik dengan hati.